Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan memulai kebaktian kita. Semakin hari semakin ku mengagumi kasih-Mu yang tak pernah berhenti, selalu baru tiap hari, betapa Engkau mengasihi aku. Semakin hari semakin ku mengerti arti kesetiaan-Mu kepadaku. Tak pernah Kau tinggalkan aku sendiri, Engkau selalu pimpin langkahku. Engkau membuatku terpesona, kesetiaan-Mu luar biasa bagiku. Cinta-Mu yang amat sempurna, Bapa Engkau cukup bagiku. Semakin hari semakin ku mengagumi kasih-Mu yang tak pernah berhenti, selalu baru tiap hari, betapa Engkau mengasihi aku. Semakin hari semakin ku mengerti arti kesetiaan-Mu kepadaku. Tak pernah Kau tinggalkan aku sendiri, Engkau selalu pimpin langkahku. Engkau membuatku terpesona, kesetiaan-Mu luar biasa bagiku. Cinta-Mu yang amat sempurna, Bapa Engkau cukup bagiku. Engkau membuatku terpesona, kesetiaan-Mu luar biasa bagiku. Cinta-Mu yang amat sempurna, Bapa Engkau cukup bagiku. Bapa Engkau cukup bagiku. Bapa Engkau cukup bagiku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan
jalan tertutup. Tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kembali kita akan beribadah bersama-sama masih secara online. Nah, sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kembali pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Meskipun masih secara online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di ruang ibadah ini, Engkau juga hadir di setiap rumah-rumah di mana anak-anak-Mu sedang berkumpul, sedang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu, hidup kami semakin dibangun dan semakin dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom saudara sekalian. Semoga saudara sekalian, Bapak Ibu berada dalam keadaan yang baik, yang bergembira, yang berbahagia, oleh karena Tuhan selalu memberkati dan mengasihi saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini, tema khotbah yang akan saya bawakan, saya beri judul tentang kemurahan yang tidak layak untuk diterima. Itulah judul khotbah saya pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran pada saudara. Kalau saudara memperhatikan dalam Alkitab, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka saudara akan mendapatkan satu pola yang menjadi gambaran tentang sesuatu yang terjadi di masa depan di dalam kitab Perjanjian Baru. Saya dulu juga tidak memahami pola ini sampai mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu ketika saya membaca kisah Musa, saya melihat suatu pola. Saya melihat sebuah gambaran, ternyata apa yang dilakukan Musa itu sama atau merupakan gambaran daripada apa yang Kristus lakukan di kemudian hari. Misalnya, Musa ketika lahir, usia masih bayi, pada masa itu berlaku pembunuhan terhadap bayi-bayi orang Ibrani. Ternyata Yesus pun demikian. Ketika dia masih berusia di bawah 2 tahun, Raja Herodes memerintahkan pembunuhan kepada bayi-bayi pada waktu itu. Sama kejadiannya. Kemudian ketika mereka menjadi dewasa, satu hari Tuhan memanggil Musa untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ternyata hal yang sama juga menjadi tugas yang diembankan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Yaitu membawa umatnya, membawa manusia keluar dari perbudakan dosa. Bahkan keluar dari perbudakan kematian. Itu pola yang sama. Demikian juga sekalian ternyata, kalau saudara mempelajari, memperhatikan kitab-kitab Perjanjian Lama, ternyata saudara melihat pola-pola seperti itu. Contoh yang lain misalnya, kisah mengenai Abram yang mempersembahkan Ishak anaknya. Itu pun merupakan sebuah gambaran tentang Allah Bapa yang berkenan untuk mengorbankan anak tunggalnya. Waktu itu Abram mempersembahkan anak tunggalnya. Anak yang Abraham, dia mempersembahkan anak tunggal yang lama dia nantikan. 25 tahun dia menantikan seorang anak, dan ketika anaknya sudah agak besar, Tuhan minta dia mempersembahkannya. So, itu suatu peristiwa, suatu momen yang sangat menggetarkan hati. Tapi dia lakukan juga. Meskipun kemudian Tuhan membatalkan hal itu karena Tuhan menyiapkan seekor anak domba untuk dipersembahkan. Bukankah hal yang sama terjadi ketika Yesus juga menjadi dewasa? Di mana Allah Bapa berkenan untuk menjadikan Yesus sebagai korban persembahan supaya umat manusia ditebus dosanya, diampuni. Di kemudian hari saya mengerti bahwa apa yang saya sebut sebagai pola ini, itu disebutnya dengan kata tipologi. Nah, di dalam
tema yang saya bawakan pagi hari ini, yang saya beri judul kemurahan yang tidak layak untuk diterima, saya akan mengambil dari sebuah kisah. Satu kisah yang tidak asing lagi, yaitu kisah mengenai Yusuf. Ya, Yusuf anak ke-11 daripada Yakub. Dari kisah ini kita bisa mempelajari sesuatu. Kita bisa melihat suatu tanda profetik dari situ yang luar biasa. Dan dari kisah ini kita bisa mempelajari tentang satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan ini kisahnya panjang. Karena itu nanti ada beberapa ayat yang akan saya bacakan, tapi juga ada beberapa ayat yang saya hanya menyebutkan saja, tidak diuraikan karena terlalu panjang. Ya, sangat panjang sekali. Mungkin bisa sampai 3-4 jam kalau mau dibawakan. Nah, supaya saudara mengerti kisahnya, maka ada baiknya saudara pegang catatan, pegang ballpoint, atau catat di HP, supaya saudara bisa menyimpan ayat-ayatnya untuk saudara pelajari kemudian. Nah, seluruh kisah ini tercantum di dalam kitab Kejadian, mulai daripada pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-45. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pasal mengenai kisah ini. Ada baiknya saudara membaca seluruh pasal-pasal ini supaya saudara bisa memahami jalan ceritanya seperti apa, kisah seperti apa, dan mudah-mudahan ketika saudara sudah membacanya, saudara mendengar ulang daripada khotbah ini, saudara menangkap lebih dalam isinya. Dan dari beberapa ayat ini, mari kita akan baca dulu pada kitab Kejadian pasal 37 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti saudara bisa lihat juga di bawah ini, ya, ayat-ayatnya saudara bisa ikut baca. Ini berbicara mengenai Yakub. Yakub ayah daripada Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Sudah tahu ayah daripada Yakub itu adalah Ishak, ya. Dan diceritakan di sana bahwa Yakub diam di tanah Kanaan. Lalu ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Kalau sudah mendengar kata ini, inilah riwayat keturunan Yakub. Maka kata berikutnya yang seharusnya sudah dengar adalah anak pertama adalah si A. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sampai anak terakhir. Tapi ini ada sebuah keanehan yang luar biasa. Di mana dikatakan inilah riwayat keturunan Yakub. Lalu langsung setelah itu Yusuf. Yusuf itu anak ke-11. Berarti anak pertama sampai anak ke-10 tidak ditulis di sana. Tiba-tiba Yusuf yang ditulis. Karena nanti sudah akan melihat bahwa Yusuf itu adalah seorang anak, kakaknya Benyamin yang lahir pada waktu usianya Yakub sudah tua. Jadi dia sangat mengasihi dua anak yang terakhir. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ayat yang ketiga, ya, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya. Kalau saudara baca ini, saudara segera bisa menangkap kisah yang terjadi di kemudian hari. Ketika ada seorang ayah yang memiliki kasih yang membedakan antara satu anak dan anak lainnya, maka pasti terjadi sesuatu yang tidak baik dalam keluarga itu. Atau tidak baik bagi anak yang
lebih dikasihi. Apalagi kalau dikatakan ya lebih mengasihi dari semua anak yang lain. Bahkan dikatakan ayahnya itu menyuruh membuat jubah yang maha indah. Berarti bukan hanya indah, maha indah. Artinya sangat indah sekali. Nah, dari kisah ini kita lihat, pertama-tama dikatakan Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Nah, ternyata saudara sekalian, Yusuf ini merupakan gambaran daripada Kristus. Kalau saudara teliti di dalam kitab Perjanjian Lama, ternyata Tuhan itu sering membuat gambaran-gambaran profetik terhadap suatu kejadian atau terhadap suatu kisah atau gambaran seseorang di masa depan. Dia membuat gambaran-gambaran yang bersifat profetik. Dan bagi orang yang hidup pada masa itu, dia sendiri tidak tahu, tentunya tidak mengerti bahwa dia merupakan gambaran bagi seseorang di masa depan. Dia tidak tahu sama sekali. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman jauh setelah itu, waktu kita baca kisah ini, maka kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Supaya melalui kitab Perjanjian Lama, kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih menangkap tentang isi Perjanjian Baru. Itulah sebabnya sekalian, perlu bagi kita untuk juga mencermati kitab-kitab Perjanjian Lama. Supaya memperjelas sesuatu kisah atau tentang seseorang yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Di sini dikatakan tadi bahwa Yusuf itu masih muda. Ya. Yusuf masih muda, umur 17 tahun. Saya mengatakan tadi bahwa Yusuf itu merupakan gambaran Kristus di masa depan. Sejak semula ini saya sudah ngomong dulu, ya, walaupun nanti sudah akan menjadi lebih jelas pada ayat-ayat di belakangnya. Ternyata Kristus waktu dia masih muda pun dia sudah mulai muncul di permukaan. Misalnya dikatakan apa? Ketika Yusuf dan Maria dan banyak orang pergi ke Yerusalem, Yesus diajak. Waktu mereka pulang, ramai orang, rombongan, sehingga satu sama lain saling tidak bersama-sama. Dan sang ibu, sang ayah mengira anaknya, sang ibu mengira anaknya sama bapaknya. Sang bapak mengira anaknya sama ibunya. Sehingga waktu mereka tiba di tempat kembali, penginap rumah mereka bingung. Loh kok anaknya nggak ada? Kristus nggak ada. Lah mereka berdua kembali lagi ke Yerusalem. Dan di sana ternyata mereka temukan bahwa Yesus sedang berada di bait Allah. Lah ngapain? Ternyata Yesus di bait Allah itu sedang berada di tengah-tengah para alim ulama. Kalau zaman sekarang itu mungkin dikatakan di tengah-tengah para hamba-hamba Tuhan. Di tengah-tengah para pendeta. Sesuatu yang aneh saudara. Seorang anak usia 12 tahun ada di tengah-tengah para pendeta. Berbuat apa? Ternyata Yesus itu sedang mendengarkan para pendeta bicara. Luar biasa sekali. Seorang anak usia 12 tahun bisa sanggup, suka, senang mendengarkan obrolan pendeta. Yang tentunya berbicara tentang pengajaran, bicara tentang Alkitab, bicara tentang kebenaran. Dan dia suka dengar. Bukan hanya mendengar, bahkan Yesus itu bertanya kepada para alim ulama itu. Tahukah saudara, seorang anak usia 12 tahun bisa memberikan pertanyaan dan para alim ulama itu bersedia mendengar, berarti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Yesus itu sangat luar biasa. Sampai para alim ulama itu
bersedia menempatkan Yesus di tengah-tengah mereka. Artinya Yesus itu sedang menjadi satu fokus daripada para alim ulama. Alim ulama itu bersedia mendengar, menjawab, berbincang dengan Yesus. Berarti dia kecil-kecil sudah hebat sekali. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dikatakan tadi dalam ayat yang kita sudah baca, Yusuf dikasih oleh bapaknya lebih daripada saudara-saudara yang lain. Ternyata Yesus pun dikasih oleh bapaknya. Baik itu bapak secara spiritual, maksudnya dalam pengertian spiritual, maupun bapak dalam pengertian jasmani. Alkitab mengatakan dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus makin dikasihi oleh Allah dan juga oleh manusia. Waktu dia sudah besar, sudah dewasa, dia baru keluar dari baptisan. Kitab Matius 3:17 mengatakan begini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu poin yang kedua. Yusuf dikasihi, Kristus pun menjadi seorang anak yang dikasihi. Yusuf itu dibenci oleh saudaranya. Saudaranya benci begitu rupa karena apa? Karena Yusuf itu disayang, sangat disayang. Apa-apa diutamakan, apa-apa diberikan yang terbaik. Mereka menerima kalah jauh daripada Yusuf. Jadi mereka iri, dan dari irinya itu menjadi benci kepada Yusuf. Mereka tak peduli itu adiknya sendiri. Dan saking bencinya, mereka berembuk satu dan lainnya. Ingin mencelakakan Yusuf. Dan kesempatan itu tiba satu hari ketika Yusuf diperintahkan oleh bapaknya, yaitu Yakub, untuk menghampiri kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba. Yusuf bukan tidak mengasihi anak yang lain. Buktinya, Yakub. Yakub bukan tidak mengasihi anak yang lain, dia mengasihi. Buktinya dia menyuruh Yusuf yang relatif masih kecil itu, masih muda itu, kamu pergi, tengok kakakmu di sana. Coba lihat. Pertama, kambing dombanya baik apa enggak? Yang kedua, kakakmu bagaimana? Baik-baik apa enggak keadaannya? Berarti Yakub itu pun menaruh care, menaruh perhatian kepada anak-anak yang lain. Dan ketika Yusuf pergi ke sana, ya, ke daerah Hebron, ternyata di Hebron itu saudaranya udah nggak ada. Dan dikatakan saudaranya sudah pindah ke Dotan. Itu dari tempat mereka pergi ke Hebron, ke Dotan itu jauh sekali sekalian. Tapi Yusuf terus dia pergi. Ya sayangnya di zaman itu belum ada handphone. Kalau sudah ada handphone gampang, dia tinggal telepon. Kak, kamu di mana? Waktu itu belum ada kan? Tapi dia lakukan, dia pergi sana. Waktu dia datang ke rumah, ke tempat kakaknya di Dotan itu, dari jauh saudara bisa lihat, nah itu dia tuh pemimpi. Saya lupa ceritakan. Apa yang membuat saudara juga benci? Selain mengenai Yusuf lebih disayang. Karena Yusuf itu pernah mimpi. Mimpinya ini bukan sekedar mimpi kembang tidur, tapi mimpi yang luar biasa, yang mungkin sulit dibayangkan bahwa itu mimpi biasa. Dan kemudian mimpinya itu dia bukan simpan sendiri, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia berkata, kakak, dengerin sini mimpi saya. Saya melihat pada waktu itu kita bersama-sama sedang mengikat berkas gandum. Lalu tiba-tiba berkas gandum milik saya berdiri tegak. Dan berkas gandum kakak-kakak semuanya nunduk kepada saya. Ya itu kan
cerita itu gampang ditebak. Artinya Yusuf itu lebih tinggi dan kakak-kakaknya lebih rendah dan tunduk. Ya siapa yang gak marah? Ya marahlah. Berarti kita semua yang lebih dewasa dari kamu, kita tunduk semua sama kamu, marahlah. Nah setelah itu, mungkin beberapa hari kemudian, mimpi lagi si Yusuf ini. Sekarang dia cerita juga, waktu itu ada ayahnya, ada ibunya. Saya mimpi, kali ini mimpinya beda lagi. Matahari, bulan, 11 bintang menyembah pada saya. Loh, bapaknya langsung nanya. Loh, maksud kamu itu aku dan ibumu juga menyembah pada kamu. Itu mimpi apa sih? Tapi Yakub enggak sampai marah seperti apa. Dia simpan aja di hatinya. Nah, mimpi-mimpi ini ya, yang kemudian juga saya percaya disimpan dan dipikirkan oleh Yusuf. Karena ini merupakan mimpi yang hebat sekali. Nah, waktu dia datang ke Dotan, dari jauh kakaknya bilang, itu tuh tukang mimpi. Itu tukang mimpi. Kita lakukan apa sama dia? Mereka berembuk, lalu mereka bilang, udah kita bunuh aja sekalian. Akhirnya kakaknya yang tertua, karena tidak ingin terjadi pembunuhan, kakaknya bilang begini, di situ ada sumur. Kita nggak usah bunuh lah, buat apa? Masukinnya ke sumur. Karena dia berpikir nanti malam dia mau kembali ke sana, dia ingin mengangkat adiknya itu keluar di sumur, menyelamatkan itu. Dan mereka setuju. Ya udah, cemplungin ke sumur. Nah, untungnya sumurnya itu kering, nggak ada airnya. Coba ada airnya, matilah tenggelam. Ya. Saya dulu pernah punya sumur di rumah lama dulu, rumah orang tua saya. Saya suka nimba di sana. Aduh, kalau malam takut loh sekalian. Udah di belakang gelap, sumur lagi, ada lubang begitu. Ngeri lihat ke dalam. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Yusuf kecemplung di sana. Dijeburin di sana, meskipun nggak ada airnya. Nah, lalu setelah itu, rupanya belum sore, tiba-tiba ada kafilah Ismail lewat. Dan saudara yang lain bilang begini, lah daripada dibuang percuma ke sumur, kenapa kita nggak angkatnya, kita jual aja. Lumayan dapat duit. Mereka setuju. Diangkatlah si Yusuf dari sumur itu. Saya pikir Yusuf itu girang luar biasa. Mungkin dia berpikir, kakak saya nyesel kali membuang saya ke sumur. Ternyata ketika Yusuf diangkat, bukannya diselamatkan, dijuallah kepada kafilah orang Ismail itu. Sehingga waktu kakak yang tertua malam kembali ke sana, ingin menyelamatkan, udah gak ada. Yang membuat dia kaget. Nah ternyata Yusuf itu dibawa jauh ke Mesir, kalian. Jauh itu. Ya. Dan sampai di Mesir, lalu Yusuf ini dijual kepada seorang pegawai Firaun. Namanya Potifar, kepala pengawal raja. Dijual di sana, lalu mulai bekerja sebagai seorang hamba di rumah itu. Dan rupanya Yusuf ini sangat diberkati Tuhan. Yusuf ini sangat disertai Tuhan. Sehingga semua pekerjaan itu menjadi baik. Dan bukan hanya pekerjaan yang baik, rumahnya Potifar ini pun diberkati Tuhan. Sehingga makin lama Potifar makin memberi kepercayaan lebih besar kepada Yusuf. Semua pekerjaan, semua apapun diberikan pada Yusuf. Dia nggak lakukan apa-apa, kecuali makan sendiri. Yang lainnya dia serahkan pada Yusuf. Dan semenjak semua hal diserahkan pada Yusuf, rumahnya sangat diberkati. Kekayaannya bertambah. Luar biasa, dia senang sekali punya seorang pegawai seperti Yusuf. Nah rupanya Yusuf ini karena memang masih muda, penampilannya juga menarik. Kalau dikatakan parasnya elok, ya parasnya elok. Mungkin elok tuh agak feminin, mungkin seperti itu. Membuat istri Potifar itu tertarik. Ya saya enggak tahu Potifarnya umur berapa waktu itu. Ya, tapi yang jelas istri Potifar tertarik kepada Yusuf.
lalu mengajaklah Yusuf untuk bercengkerama dengan dia. Tapi Yusuf menolak. Yusuf bilang, aduh gak bisa begitu. Karena saya ini udah dipercaya sama Tuhan saya. Kan kamu tahu sendiri, semua hal di rumah ini dikasihkan ke aku. Tentunya kamu gak termasuk. Ya, waktu pertama kali itu mungkin dibiarkan oleh si Potifar. Tapi kemudian hari beberapa waktu kemudian, kembali istrinya mengajak lagi. Tapi tetap ditolak. Rupanya pada waktu yang kali kedua itu, rupanya istri Potifar itu sempat memegang baju daripada Yusuf. Dan karena nggak bisa lepas, maka Yusuf melepaskan bajunya. Sehingga bajunya dipegang oleh istri Potifar. Nah, sang istri Potifar ini karena kecewa, keinginannya tidak terpenuhi, maka waktu suaminya pulang, dia ngadu dengan sebuah fitnahan. Dia bilang, lihat itu orang yang kau bawa itu, yang kau bawa kemari. Dia berusaha melakukan sesuatu yang buruk sama aku. Nih jubahnya aku pegang. Suami mana yang tidak marah dengan kejadian itu? Orang yang sudah saya percayai, kok berbuat begitu kepada istri saya? Langsung nggak pakai penghakiman, nggak ditanya benernya salahnya, langsung Yusuf ditangkap, dimasukin penjara. Kira-kira seseorang yang pernah dapat mimpi yang luar biasa, lalu masuk penjara, waktu dia masuk sumurnya dia heran mungkin. Lah mimpi saya dulu tinggi, masuk sumur. Waktu dia dijual menjadi budak di rumah Potifar, dia pikir mimpi saya tinggi, jadi budak. Sekarang masuk penjara. Enggak salah loh. Bukan karena kesalahan. Mungkin dia mikir lagi. Loh mimpinya tinggi. Tapi masuk penjara. Nanti saya beritahu saudara. Berapa lama Yusuf ada di penjara. Lalu setelah Yusuf sekian tahun di penjara, ada 2 orang pegawai Firaun yang rupanya berbuat kesalahan. Dan 2 pegawai itu pun, juru roti, juru minuman, masuk penjara juga. Masuk penjara, entah berapa lama, satu hari 2 orang ini bermimpi. Mimpinya itu membuat mereka itu susah hati. Karena mereka tidak tahu arti mimpi seperti apa. Lalu Yusuf tanya, kamu kok rasanya wajahmu begitu, muram begitu, mumet begitu. Ada apa? Dan 2 orang itu cerita, kita ini mimpi. Tapi mimpinya itu aneh. Dan kita gak ngerti, jadi pusing kita. Mimpi apa sih artinya? Mimpinya apa? Lalu yang pertama-tama juru minuman. Juru minuman cerita begini, saya waktu itu sedang memegang di tangan saya itu ada piala atau tempat minumnya Firaun. Kemudian saya melihat satu pohon anggur, carangnya ada 3. Waktu dia mulai bertunas, bunganya udah banyak. Sehingga buahnya banyak. Lalu saya ambil buah-buah anggur itu, saya peres. Saya taruh di pialanya Firaun. Lalu saya bawa piala itu, saya berikan kepada Firaun. Itu maksudnya apa? Oh itu, Yusuf bilang, oke. Kamu lihat pohon anggur dengan 3 carang. 3 carang itu berbicara mengenai 3 hari. Kamu peres anggurnya, kamu taruh di pialanya Firaun, kamu bawa kasih minum Firaun. Artinya, kamu akan kembali memberi minum kepada Firaun dari piala itu, artinya jabatan kamu dipulihkan kembali seperti sebelumnya. Ya. Tapi nanti kalau betul-betul seperti itu, jangan lupain saya dong. Kamu tolong cerita dong sama Firaun. Saya ngalamin apa, padahal saya nggak salah. Mudah-mudahan dengan itu, tolonglah supaya saya juga bisa keluar dari penjara ini. Nah, mendengar mimpi yang arti yang indah itu, juru roti juga semangat. Saya juga mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi itu ada 3 bakul roti. Saya bikin roti, saya taruh di 3 bakul itu, lalu saya ingin bawa ke Firaun. Tapi sebelum sampai, ada burung-burung makan roti itu. Maksudnya apa? Oh itu, 3 bakul itu artinya 3 hari.
Jadi dalam 3 hari akan terjadi, kamu akan, dan waktu kamu bawa itu ada burung. Dan kamu taruh bakul itu di atas. Berarti kamu akan ditinggikan. Tinggi sekali. Maksudnya bukan tinggi itu jabatan dipulihkan, bukan. Maksudnya ditinggikan, digantung. Dan burung-burung akan makan daging kamu. Dan betul, berapa hari kemudian, dua-duanya dilepas dari penjara, Firaun mengadakan perjamuan, juru minuman dipulihkan keadaannya, dan juru roti itu digantung. Ternyata saudara sekalian, kalau sudah melihat kisah ini, ternyata Tuhan itu ketika dia melakukan suatu tindakan, dia sering melakukan langkah-langkah profetik. Seperti waktu juru minuman bermimpi, lihat pohon anggur, 3 carang. 3 carang itu artinya 3 hari. Nah ini tindakan profetik. Ternyata Tuhan tuh sering pakai cara seperti itu untuk memberikan maksud yang dia maksud itu seperti apa. 3 bakul roti artinya 3 hari. Ada burung makan artinya taruh di atas artinya orang itu akan ditinggikan. Ada burung makan roti artinya burung itu makan dirinya, makan tubuh orang itu. Tuhan sering melakukan langkah-langkah profetis seperti itu. Saya teringat kitab Hosea, kita nggak usah baca. Ini saya teringat saja. Kalau sudah baca kitab Hosea, Tuhan satu hari menyuruh Hosea mengawini seorang perempuan sundal. Kok aneh? Kok bukan perempuan baik-baik yang dikawini? Kok perempuan sundal? Karena ini gambaran profetik. Hosea itu menggambarkan Tuhan, perempuan sundal itu menggambarkan Israel. Yang bersundal, yang berzina. Ya. Nah ini tindakan profetik. Dan Tuhan sering melakukan itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Saudara bisa ketemukan itu dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yeremia. Banyak cara-cara Tuhan seperti itu. Memberikan gambaran. Nah, tadi saudara sudah melihat bagaimana Yusuf itu dibenci oleh saudaranya. Ini merupakan gambaran daripada Yesus yang juga dibenci oleh orang Yahudi sebangsanya sendiri. Yang keempat, Yusuf selalu disertai Tuhan. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 21. Yusuf yang merupakan gambar dari Yesus pun selalu disertai Bapaknya. Makanya apapun yang Yesus lakukan, nggak ada yang gagal. Tidak ada yang tidak berhasil, semuanya berhasil, semuanya dia menyembuhkan, nggak ada yang nggak sembuh. Semua sembuh. Apapun yang dilakukan, apapun yang dia perlu lakukan, selalu terjadi. Dia perlu uang untuk bayar pajak, uang yang nggak ada, dia suruh Petrus tangkap ikan. Ikannya dibuka, mulutnya ada duit. Saudara bayangkan. Dia perlu makanan, roti untuk 5.000 orang laki-laki, belum masuk perempuan, anak-anak. Cuma 5 roti, 2 ikan, terjadi. Dapat semua, kenyang semua, sisanya masih ada lagi. Dan itu dilakukan bukan sekali, 2 kali. Yang besoknya 4.000 orang. Apa yang Yesus tidak bisa lakukan? Dia ketemu pohon ara, dia bisa kutuk pohon aranya kering. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Makanya dia pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yusuf masuk penjara tanpa adanya kesalahan yang diperbuatnya. Yesus pun sering teraniaya. Oleh siapa? Oleh para pemimpin agama di masa itu. Bisakah saudara membayangkan pemimpin agama menganiaya Yesus? Seharusnya pemimpin agama itu kan orang yang hidupnya baik. Bagaimana bisa jadi dia menganiaya Yesus yang bukannya bekerjanya jahat, tiap hari melayani orang, menyembuhkan orang, menolong orang, kok dianiaya oleh pemimpin agama yang tahu kebenaran. Tapi itulah kenyataannya. Nah, lalu setelah tadi Yusuf menafsirkan mimpi,
juru minuman, juru roti. Kan tadi dia bilang, kalau kamu udah keluar, ingat saya ya, jangan lupa ya. Yusuf berharap sang juru minuman ini waktu keluar, jabatan dipulihkan. Yusuf berharap saking girangnya, pasti dia inget dong sama Yusuf. Ternyata enggak. Waktu dia udah keluar, dia dipulihkan, dia lupa sama Yusuf. Tahukah saudara, pada saat juru minuman, juru roti dikeluarkan dari penjara, Yusuf itu sudah dipenjara selama 11 tahun. Jadi dari dia menerima mimpi sampai peristiwa itu sudah berlangsung 11 tahun. Bisakah saudara membayangkan 11 tahun memikirkan mimpi yang luar biasa, tapi nggak ada satupun jadi kenyataan, justru kenyataannya masuk penjara, artinya menderita. Dan setelah kelihatannya ada kesempatan untuk keluar, ternyata nggak keluar. Dan Yusuf masih mesti dipenjara lagi 2 tahun lagi. Nah setelah itu baru terjadi sebuah kesempatan. Di mana satu hari Firaun sekarang yang bermimpi. Tadinya juru minuman, juru roti, sekarang Firaun bermimpi. Mimpinya juga aneh. Ya. Waktu dia cerita tentang mimpinya, nggak ada yang bisa jelasin. Lalu juru minuman bilang, aduh saya ini baru ingat. Saya baru ingat. Ini saya salah nih. Lalu dia cerita mengenai peristiwa waktu mimpinya dijelaskan oleh Yusuf. Di penjara ada tuh seseorang yang pernah menjelaskan mimpi saya. Dan itu benar terbukti. Lalu Firaun nggak pikir panjang, suruh keluar. Suruh keluar, saya ketemu sama saya. Nah waktu ketemu, Yusuf ketemu Firaun. Firaun bertanya, dulu kan kamu pernah nerangin. Coba jelaskan mimpi saya. Lalu Firaun menjelaskan mimpinya. Tuhan mimpi apa? Saya bermimpi melihat ada lembu-lembu gemuk, 7 ekor dekat sungai Nil. Lalu gak lama dari dalam sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu yang kurus. Lalu yang anehnya itu lembu kurus makan lembu gemuk, habis semuanya. Dan kemudian aku mimpi lagi. Aku melihat 7 bulir-bulir gandum yang bernas, yang gemuk-gemuk. Aku juga mimpi melihat 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Tapi 7 bulir gandum yang kurus-kurus ini makan yang gemuk. Aku gak ngerti. Dan mimpi itu diulang 2 kali. Maksudnya 2 kali terjadinya. Lalu Yusuf bilang, baiklah. Ya, Tuhan sudah memberi saya arti mimpi itu. Artinya akan segera datang 7 tahun masa kelimpahan. Di mana panen akan luar biasa, berlimpah selama 7 tahun ini. Tapi kemudian akan datang 7 tahun masa kelaparan. Yang memakan habis, yang bisa menghabiskan 7 tahun masa kelimpahan itu. Kaget Firaun. Dan dia berkata, kalau gitu apa yang harus kita buat? Yusuf mengatakan, Tuhan harus memilih seorang yang bijaksana, lalu melakukan manajemen, melakukan pengaturan, di mana pada tahun kelimpahan itu, negara harus memungut 1/5 daripada hasil panen. Menyimpan di lumbung, menyimpan bahan makanan, supaya ketika datang masa kelaparan, masa kekeringan, kita punya bahan dan makanan yang cukup. Lalu Firaun mengatakan, baiklah, baiklah. Dan dia tidak berkata, mari kita adakan sayembara untuk memilih seorang manajemen yang paling hebat. Dia katakan begini, siapa lagi di sini yang lebih hebat dari kamu? Yang lebih bijak dari kamu? Oleh karena itu sekarang juga aku melantik engkau menjadi orang kedua setelah aku. Sudah bayangkan? Bisakah sudah bayangkan? Seseorang yang dari kecemplung sumur masuk penjara, jadi budak, tiba-tiba diangkat menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Segera Firaun mencopot cincin meterainya, dia pasangkan ke jari Yusuf, dia kasih baju dari kain yang indah, dan dinaikkan ke kereta kedua. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau di Indonesia nih, Firaun itu RI1, dia itu RI2. Kira-kira seperti itu. Dan semua orang mengatakan, ayo beri hormat. Semuanya kasih hormat sama Yusuf.
Lalu kemudian Yusuf berkeliling seluruh Mesir, melakukan pemantauan, melakukan persiapan, melakukan manajemen. Dan betul, datanglah 7 tahun masa kelimpahan. Dia kumpulkan, dia masuk ke lumbung. Sehingga ada persediaan makanan yang banyak di sana. Ya. Jadi sudah lihat, Yusuf itu menanti mimpinya itu jadi kenyataan selama 13 tahun. Ini merupakan sebuah gambaran juga sekalian. Ya, sebuah gambaran yang bisa terjadi dalam kehidupan siapapun. Bisa terjadi dalam kehidupan saudara, bisa terjadi dalam kehidupan saya. Dimana ketika Tuhan memanggil kita, calling kita dalam sebuah panggilan, saudara mesti tahu, kita ini punya panggilan dari Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu panggilannya. Tapi terlepas kita tahu apa nggak tahu, ya, Tuhan tuh nggak pernah lupa dengan panggilannya. Tuhan nggak pernah berhenti tengah jalan. Dia punya rencana itu nggak nanggung. Rencana Tuhan itu kekal. Harus terjadi, harus berhasil. Cuma kadang-kadang yaitu waktunya terserah Tuhan. Kadang-kadang dari kita mendapat sesuatu sampai terjadi, nggak tahu waktunya kapan. Tapi kalau kita lihat contoh ini, Tuhan tidak melupakan mimpi yang dia pernah berikan kepada Yusuf. Saya percaya hal yang sama, Tuhan tidak akan lupa tentang saudara, tentang saya. Nah, lalu setelah itu kelaparan merajalela sampai akhirnya menyentuh seluruh negeri, sampai akhirnya kelaparan menyentuh tanah Kanaan, di mana keluarga Yakub itu tinggal di sana. Keluarga Yusuf tinggal di sana. Sehingga akhirnya mereka terpaksa harus datang ke Mesir beli makanan, beli gandum. Mereka bawa uang, kemudian tapi ketika mereka datang, Yusuf kenal. Ah, ini saudara saya. Yusuf kenal. Tapi Yusuf tidak mengenalkan dirinya. Maka setelah mereka diberi gandum, Yusuf bilang pegawainya, gandumnya kasih, itu uangnya kembalikan, taruh di di dalam karungnya. Lalu mereka pulang dan di tengah jalan mereka berhenti. Satu orang buka karungnya, kaget. Loh, kok uang saya ada di sini? Yang lain juga segera buka karungnya. Masing-masing karungnya ada uangnya. Uangnya kembali. Mereka kaget. Kalau saudara membaca nanti di rumah, Kejadian 42, ayat 27-28, apa yang terjadi? Bukannya senang, bukannya girang, lihat duitnya kembali. Tapi kita mengatakan hati mereka justru menjadi tawar. Katanya kepada saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar. Serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Saudara, ini merupakan sebuah gambaran. Mereka datang membeli gandum. Artinya mereka datang membeli sebuah kehidupan. Tapi bayarannya itu dikembalikan. Ini merupakan gambaran. Yesus datang memberi kehidupan pada kita. Tapi kehidupan yang Yesus berikan pada kita tidak bisa dibeli. Entah dengan uang, entah dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Gak bisa. Mereka dapat gandum itu cuma-cuma. Demikian juga hidup yang Yesus berikan pada kita itu cuma-cuma, tidak bisa dibeli dengan uang, dengan perbuatan baik. Itu free, itu cuma-cuma, diberikan karena Yesus mengasihi. Diberikan karena Yesus mengasihi kita, dengan kasih karunia, dengan kemurahannya. Kita dapat itu. Itu merupakan sebuah gambaran. Namun seperti saudara Yusuf itu, waktu terima bukannya gembira, bahagia, senang, malah gemetar ketakutan. Sambil berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Seringkali saudara, ketika manusia menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, mengerti dosa diampuni, bukannya senang, malah susah terima, nggak percaya bisa dapat yang sebaik itu. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, kok ini rasanya too good to be true. Rasanya terlalu baik untuk dipercaya.
Makanya seringkali orang yang pertama kali mendengar berita Injil, orang yang pertama kali mendengar kisah tentang Yesus mengampuni dosa, dia berkorban, dia mati sebagainya, susah terima. Masa bisa begitu? Masa yang jahat ini bisa diampuni, bisa disayang, bisa dikasih seperti itu? Itu kejadian saudara sekalian. Ya. Saudara Yusuf yang jahat itu, layak gak terima kebaikan itu? Enggak layak. Dulu berbuat jahat, kenapa sedang terima kebaikan? Demikian juga saudara sekalian. Sebetulnya kita sebagai orang yang berdosa, enggak layak terima kemurahan Tuhan. Dari mana layaknya? Kita ini manusia berdosa ini layaknya upah dosa itu maut. Layaknya orang berdosa mati. Bukan cuma mati, dilempar ke neraka. Mati selama-lamanya. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karena Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan kebaikan pada kita. Dasarnya bukan karena perbuatan kita. Dasarnya bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi dasarnya adalah karena atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan semata-mata. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang bersifat satu arah. Bukan karena kita. That is Jesus. Ketika saudara datang, sebetulnya ini kesempatan bagi Yusuf untuk balas dendam. Nah, sekarang aku bisa balas. Tapi enggak. Dia bukan hanya mengembalikan uangnya, tapi Yusuf menjamu mereka. Saudara bisa baca di kitab Kejadian pasal 43 ayat 32 sampai 34. Dia menjamu. Lalu bisa bayangkan, orang yang pernah berbuat jahat dijamu makan. Tentunya kalau makanan orang tingkat tinggi seperti itu bukan makanan biasa. Saya percaya bukan cuma ayam goreng sama nasi uduk, bukan. Ya, tapi komplit makanannya, seperti pesta besar. Tapi itu pun mereka ya senang-senang tapi juga takut. Tahukah saudara? Yesus pun tidak pernah balas sama kita. Kita ini jahat, kita berdosa. Kita ini menjadi penyebab dia disalib. Kita ini menjadi penyebab, dosa kita menjadi penyebab dia menderita disalib. Tapi tahukah saudara? Saya akan membaca dari Mazmur pasal 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan Yesus itu beda sama manusia. Manusia itu kalau balas lebih dari ini. Masih lumayan kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau gigi satu ganti gigi dua. Tapi Yesus nggak begitu. Dia nggak balas setimpal. Dia nggak balas dengan kesalahan kita. Ayat yang ke-11. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya pada orang-orang yang takut akan Dia. Langit itu tingginya nggak bisa diukur. Mana bisa diukur langit? Nah, kita mengatakan kasih Tuhan seperti itu. Kasih setia Tuhan seperti itu. Nggak bisa diukur. Makanya Paulus pernah mengatakan kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam, melampaui pengetahuan. Artinya pengetahuan nggak bisa mikir. Pengetahuan tidak bisa memakai logikanya berpikir tentang kasih Tuhan yang panjang, lebar, tinggi, dalam. Nggak bisa. Makanya semakin pintar orang, semakin sulit memahami kasih Tuhan. Makanya kasih Tuhan itu, Alkitab mengatakan Injil itu menjadi sebuah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Kalau manusia, ada orang bersalah sama kita ingat sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita ingat terus. Tapi Yesus tidak demikian. Sejauh timur dari barat, mana bisa diukur? Timur barat nggak ada batasannya. Kesana barat, kesana timur, seperti itu Tuhan menjauhkan pelanggaran kita. Oleh karena itu saudara sekalian,
Saudara-saudara Yusuf hanya menerima kebaikan tanpa syarat apapun juga. Demikian pula kita menerima kemurahan Tuhan bukan karena hal yang baik kita lakukan, melainkan hanya oleh kasih karunia Tuhan saja. Tinggal sedikit lagi khotbah saya. Poin yang ke-9. Kasih pada Yusuf, kebaikan Yusuf tadinya menimbulkan ketakutan. Tapi ketika Yusuf terus-menerus memperlihatkan tanda-tanda kasih, tidak ada tanda kemarahan, enggak ada tanda ingin membalas, maka kasih Yusuf itu akhirnya melenyapkan ketakutan daripada saudara-saudaranya. Demikian juga saudara sekalian. Kalau saudara mengerti kasih Tuhan, saudara memahami, makin lama makin memahami, saudara mendengar terus tentang Tuhan yang mengasihi, lama-lama kasih Tuhan itu, apalagi kalau saudara sudah mengalaminya, itu membuat saudara hilang ketakutanmu. Entah itu ketakutan terhadap hukuman Tuhan, entah itu ketakutan di dalam hal menghadapi berbagai masalah kehidupan, saudara akan hilang. Kenapa? Ketika saudara terus-menerus menerima berita, kabar yang baik tentang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika saudara mendengar berita firman, saudara mesti care. Saudara betul-betul mesti hati-hati dengan firman, gak boleh sembarangan. Betul sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena pikir saudara itu sedang dibentuk. Sedang dibentuk. Apa yang saudara dengar membentuk pikiran saudara. Dan akhirnya apa yang dibentuk itu menghasilkan sebuah sistem kepercayaan dalam diri saudara. Yang akhirnya mengeluarkan sebuah tindakan lewat kepercayaan itu. Dengan kata lain, saudara pernah mendengar istilah learn dan unlearn. Learn itu belajar. Belajar itu artinya memasukkan sesuatu, informasi ke pikiran kita. Unlearn itu artinya melepaskan sesuatu yang pernah kita pelajari. Banyak daripada kita, saudara. Khususnya kalau kita Kristen udah lama. Kita sudah banyak learn. Ya mudah-mudahan sih moga-moga kita apa yang kita learn di kemarin itu, learn-nya yang betul. Kita mendengar kabar baik yang betul. Kita mendengar ajaran yang sehat, seperti yang Paulus katakan. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita learn sesuatu yang tidak sehat. Yang akhirnya membentuk pikiran kita sedemikian rupa, membangun sistem kepercayaan kita, akhirnya membangun tindakan kita. Yang salah. Karena itu ketika kita sudah menemukan ajaran yang sehat, mau tidak mau, kita mesti unlearn. Artinya apa yang lama, yang sudah kita di kepala kita ini, itu mesti dilepas. Kalau istilah pakai komputer atau handphone, itu aplikasinya itu mesti di uninstall. Bahkan kadang-kadang itu kalau aplikasi sudah banyak kacaunya, itu komputer mesti di format ulang. Kalau HP itu mesti hard reset. Kalau soft reset itu cuma tombol power on off dimatiin, ya sebentar, hidupin lagi, dia bergerak, maka handphone itu jadi fresh, seger lagi. Tapi kalau udah kacau balau, nggak bisa. Soft reset nggak bisa. Dia mesti namanya hard reset. Kalau udah hard reset, semua data kita hilang semua. Seringkali pikiran kita itu mesti begitu. Di hard reset, di format ulang, supaya data lama hilang semua. Setelah itu kita masukkan data yang baik, data yang benar. Ini memang tidak mudah, saudara. Saudara perlu bisa mendapatkan kasih kepada Tuhan. Sampai kau bisa menemukan atau ditemukan oleh kasih karunia. Saudara nggak bisa cari kemana-mana. Karena engkau juga nggak tahu ada di mana. Tempatnya di mana saudara nggak tahu. Sumber di mana saudara nggak tahu. Saudara memerlukan kasih karunia Tuhan yang memimpin engkau menemukan Dia. Dan kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka akhirnya kita akan mengalami sesuatu. Tolong dibuka Ibrani pasal yang ke-10 ayat
Ya. Setelah kita menerima kasih Tuhan, akhirnya ini kita alami. Kita tahu darah Yesus sudah mengampuni kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di sini tulis kudus. Kalau bahasa Inggrisnya Maha Kudus. Sudah tahu dulu orang nggak bisa masuk ruang Maha Kudus. Hanya imam besar, setahun sekali. Itu pun mesti kudus benar-benar. Kalau nggak kudus, dia masuk sana dia mati. Tapi setelah Yesus mati kayu salib, tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus terbelah dua, robek. Artinya sekarang pintu udah terbuka. Makanya dikatakan apa? Sekarang penuh keberanian. Dulu jangan-jangan coba-coba aja berani masuk, pasti mati kalau orang biasa. Tapi sekarang setelah Yesus merobek tabir itu, penuh keberanian kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Artinya kita bisa masuk ke hadirat Allah, berjumpa pribadi, berhubungan pribadi dengan Allah. Karena memang tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus karena dosa. Waktu Yusuf bertemu kembali dengan saudaranya dan dia memperkenalkan dirinya, Alkitab mengatakan dia menangis sedih. Sedih. Dia menangis sedih. Dia nggak tahan. Ya. Karena dia bukan sedih karena sesuatu yang negatif, tapi dia terharu bertemu dengan saudaranya. Terutama dia nggak tega lihat saudaranya itu ketakutan. Dan akhirnya dia mengatakan apa? Dia mengatakan, sudahlah, saya nggak dendam sama kalian. Dia terima kembali saudaranya dengan sepenuh hatinya. Nggak ada sedikit pun tanda-tanda dia benci, sakit hati, dendam. Nggak ada, dia terima sepenuhnya. Bahkan dia mengatakan apa? Oh, saya sadar, saya tahu. Di balik semua ini ada tujuan Tuhan. Kenapa saya mesti ngalamin semua ini? Dan tujuannya adalah supaya melalui aku bisa memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Yusuf mengatakan, kamu merekarkan hal yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mengubahnya menjadi hal yang baik buat aku. Tahukah saudara? Yesus pun tidak pernah membenci kita. Kita berdosa. Yesus tidak pernah benci kita. Tapi dia terima kita sepenuhnya. Dia ampuni, dia hapus semua dosa kita, dia terima sepenuhnya. Bahkan dia angkat kita menjadi anaknya. Dia bangkitkan kita kembali sebagai ciptaan baru dengan hidup yang kekal di dalamnya. Apakah Yesus masih ingat dosa kita? Kalau manusia itu ingat dosa orang lain sama dirinya. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Puji Tuhan. Sama seperti Yusuf yang tidak ingat dosa kesalahan saudara-saudaranya. Tuhan mengatakan, aku tidak ingat lagi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak ingat lagi dosa saudara, dosa saya, kesalahan Anda, kesalahan saya. Oleh karena dosa kita sudah dihapus, diampuni oleh Yesus di kayu salib. Enggak ingat lagi. Bagaimana bisa dosa saya, kesalahan saya, kok bisa dibereskan? Nah, 2 ayat lagi kita lihat. Ya. Habis ini kita masuk pada bagian yang terakhir. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus tidak perlu mengorbankan dirinya berkali-kali. Cukup satu kali, dia pernah mati di kayu salib, jadi korban,
Satu kali itu selesai. Kita dikuduskan selama-lamanya. Cukup satu kali, berlaku untuk selama-lamanya. Satu lagi ayat 14, Ibrani 10. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau demikian, kalau oleh satu korban cukup untuk menguduskan, menyempurnakan, saudara saya tidak perlu memberi korban apapun bentuknya untuk keselamatan kita. Tidak. Jesus is enough. Bukannya Jesus plus I, Jesus plus me. No, only Jesus. 100%. Tidak perlu ditambah apa dengan perbuatan saya, apapun. Jangan salah ya. Kalau saya katakan tidak perlu perbuatan, saudara jangan samakan dengan perbuatan secara horizontal. Ini beda. Ini kita lagi bicara soal keselamatan. Hubungan manusia dengan Allah. Seringkali orang mencampur adukan. Vertikal, horizontal. Beda. Horizontal, vertikal. Jadi kalau ada orang mengatakan, engkau perlu tambah ini, tambah itu, tambah ini. No. Itu bukanlah ajaran yang engkau harus dengar. Ajaran yang selalu dengar adalah, Jesus is enough for you. Jesus is enough for your salvation. Jesus is enough for my salvation. Yesus tidak pernah berpikir untuk menjadikan saudara-saudaranya menjadi budak. Padahal dia berkesempatan itu. Dia berkesempatan, sekarang aku tangkap jadi budak. Gak pernah. Demikian juga Yesus pun tidak pernah ingin kita menjadi budaknya. Di mana kita harus merasa dituntut untuk membalas budi atas apa yang dia lakukan bagi kita. Justru Yesus menebus kita agar kita dapat dilayakan, menerima dan menikmati karya salib yang telah selesai. Bukan hanya keselamatan yang kita terima, bukan hanya kepastian masuk surga yang kita terima, bahkan kita menerima seluruh kebaikan Tuhan oleh Yesus. Saudara bisa baca itu nanti Roma 8 ayat 32, Yakobus 10 ayat 17. Nah, sedikit lagi. Tapi kalau sudah mendengar, oh saya akan terima kebaikan Tuhan, mohon saudara ngerti baik-baik. Jangan pernah membayangkan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dengan perspektif pandang Anda. Jangan pernah berpikir kebaikan, berkat, dan lain-lain dalam perspektif manusia. Tidak. Anda bisa kecewa. Tapi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan harus dalam perspektif pandangnya Tuhan. Itu harus lewat pengalaman. Seperti ketika Paulus minta duri dilepaskan dalam dagingnya. Dan Tuhan tidak lepas. Apakah Tuhan tidak baik? Kalau menurut perspektif manusia, ya enggak baik. Enggak dilepas durinya. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah perspektif pandang Tuhan. Ya, Yusuf masuk sumur. Apa Tuhan baik? Mestinya enggak. Yusuf masuk penjara. Dijual sebagai budak. Apakah baik? Mestinya enggak. Yusuf enggak salah masuk penjara. Apakah itu baik? Mestinya enggak. Perspektif pandang manusia tidak baik semua. Tapi dalam perspektif pandang Tuhan, itu baik. Kok bisa baik? Iya, karena Tuhan, karena segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sudah rencananya. Every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Dan saudara mesti percaya itu, mesti mengerti itu. Oleh karena itu, saudara harus memahami. Dalam hidup ini kita nggak selalu ngalamin yang baik toh. Kadang-kadang apa yang kita yakini dengan kenyataannya beda. Dan kalau kita tidak memahami ini, kita bisa kecewa sama Tuhan. Rasanya percuma jadi orang Kristen. Rasanya percuma percaya sama Tuhan.
Percuma. Tapi saudara mesti mengerti, saudara mesti bisa memandang hidup Anda dalam perspektif pandang Tuhan. Kalimat saya yang terakhir, saudara mesti ingat, apapun profesi Anda sekarang, pekerjaan Anda dalam mencari uang, mencari kebutuhan hidup, itu profesi Anda. Ataupun saudara melayani pekerjaan Tuhan sebagai sebuah panggilan dalam hidup Anda, it's okay, Anda jalani. Tapi semua hal yang sedang saudara jalani, dalam bentuk profesi yang Anda jalani, saya jalani, semua itu dalam kerangka rencana kekal Allah dalam hidup kita. Dan kita sedang menghidupi sepotong, sebagian dari rencana kekal Allah. Yusuf ada di sana. Dia sedang menjalani sepotong dalam kerangka rencana kekal Allah. Abraham menjalankan sepotong, Musa jalankan sepotong. Siapa lagi? Yesaya, Yeremia, Rasul Paulus, Petrus, dan lain-lain. Mereka sedang menjalani sepotong dalam keseluruhan rencana Allah. Demikian juga hidup Anda dan saya. Kita sedang menjalani sepotong kecil dalam seluruh kerangka rancangan kekal Allah. Kalau sudah tahu ini, mungkin kau alami sesuatu yang tidak baik. Itu saudara akan lebih tenang. Saudara akan lebih berani. Lebih convinced. It's okay. Saya lagi gak enak sekarang memang. Tapi aku tahu kok. Aku sedang hidup dalam seluruh rencana kekal Allah. Dan pada waktunya Tuhan, Dia akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Terus sekalian, ikut Tuhan itu bukan berarti nggak ngalamin masalah. Bisa ngalamin masalah, bisa financial, bisa kesehatan, apa saja. John Sung yang dipanggil sebagai obor Allah di Asia. Usianya hanya 30 tahun lebih. Dia meninggal karena penyakit paru-paru. Saya tidak mengatakan kita mesti seperti itu. Tapi ikut Tuhan itu bisa ada masalah. Bahkan dalam pelayanan bisa ada masalah. It's okay. Ingat. I am living in the eternal planning of God. Dan Tuhanku bisa dipercaya. Tuhanku tidak pernah gagal. Dia pasti selalu berhasil. Setelah ini, saya harap hidup Anda penuh semangat. Karena engkau tidak sedang menjalani hidupmu. Engkau tidak sedang menjalani tujuan hidupmu. Engkau sedang menjalani tujuan hidup Allah yang Allah tahu dalam hidupmu. Saya harap firman ini bisa menjadi berkat buat saudara. Kita akan tutup kebaktian kita. Jangan lupakan firman Tuhan. Berikan waktu tiap hari untuk mengisi hidup Anda dengan kebenaran yang baik. Itu akan menolong hidupmu mencapai garis finish. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuh pagi hari ini kembali kami boleh beribadah. Kami sudah memuji, menyembah bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan terus hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran. Sehingga hidup kami boleh dipuaskan. Sehingga hidup kami dari hari ke hari boleh bukan makin lemah. Memang jasmani kami makin berumur, makin lanjut. Fisik makin lemah. Tapi batin kami diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga sampai titik yang terakhir, kami boleh mengatakan, aku bahagia jadi orang Kristen. Aku puas jadi orang Kristen. Kau melihat semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati mereka, Engkau sedang memberkati mereka, dan Engkau akan terus memberkati mereka. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, kembalilah ke dalam kegiatan sehari-hari. Di dalam perlindungan Tuhan. Di tengah situasi yang cukup berbahaya ini. Tuhan, tangan Tuhan selalu melindungi engkau. Dengan kepak sayapnya. Biar berkatnya juga pelihara hidupmu. Segala kebutuhan hidupmu
boleh terpelihara, tercukupi. Dan kau bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari, hadiratnya setiap hari. Dan Roh Kudus memberikan kenyamanan dalam hidupmu, pertolongan, penghiburan di waktu engkau memerlukannya. Dan terimalah semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati terus sekalian. Amin.